Wah, ini gak masuk akal sih. Gak sampai 320 juta, tapi masa dashboardnya empuk-empuk gini. Ada ambient light yang bahkan warnanya bisa kita ganti-ganti ya. Joknya udah dilapis kulit sintetis yang bahkan sisi drivernya pengaturannya elektrik loh. Ada sunroofnya yang bukan kaca diam doang, tapi bisa dibuka tuh ya. AC-nya suhu yang kiri kanan bisa dibeda-bedain, gila-gila. Head unit dan instrumen clusternya sama-sama gede 10,25 inci ya. Tuas transmisinya canggih gini nih, electronic shifter ya. Dan di bawahnya ada wireless charger, 2 USB port plus 1 power outlet. Komplit ya, dan itu bahkan bukan bagian terbaiknya. Ini adalah Chery Tiggo Cross CSH Hybrid, SUV compact Chery yang selain fiturnya banyak tadi, ini juga pakai mesin hybrid ya. Dan ini hybrid beneran alias strong hybrid, bukan cuma mild hybrid. Jadi mobilnya beneran bisa jalan hanya dengan motor listrik dan baterainya aja, meski emang buat beberapa saat aja ya. Tapi tetap sih, ini bakal bikin lebih smooth karena pas baru dinyalain, mesinnya nggak langsung ikut nyala. Terus kalau jalan di kecepatan rendah, seringnya mesinnya mati ya. So, Chery ngeklaim konsumsi BBM-nya di 20 km per liter buat rute kombinasi dan 30,3 km per liter buat jalan tol. Dan yang jelas hybridnya bikin kenceng juga. 0-100 km per jam diklaim cuma 8 detik aja. Dan sekali isi tangki full bisa nempuh jarak sampai 1000 km loh. Jadi pas nih kalau pengen SUV compact yang irit dan kenceng tapi masih belum siap buat pakai mobil full elektrik ya kan. Anyway, lanjut di belakang. Yang CSH Hybrid ini juga udah dapat USB port tambahan. Terus ada ventilasi AC buat kabin belakangnya juga. Dan di belakang juga dapat lampu kabin LED ya. Dan di pintu ada indikator khusus yang bakal nyala ngasih tahu kita buat nggak buka pintu dulu kalau ada motor atau mobil yang mau lewat ya. Keren gak tuh? ADAS juga komplit ya. Ada 17 termasuk adaptive cruise control dan steering assist-nya ya. Dan Tiggo Cross ini juga dapat bintang 5 di pengujian Australian NCAP ya. Nice sih. Apalagi lampunya otomatis, wipernya otomatis, dan ada rem parkir elektrik dan brake hold juga. Tapi bedanya di sini dipindahin aja fungsinya terintegrasi ke head unit ya. Lampunya juga full LED tuh. Dari lampu depannya yang ada 3 garis kayak cakar harimau, dan lampu belakangnya yang coraknya kayak loreng harimau gini ya. Bagasinya juga gede buat di harga segini. Kalau jok baris kedua dilipat, kapasitasnya sampai 1100 liter. Dan kekedapan kabinnya sih jelas lebih baik dibanding subcompact SUV di harga ini, dan bahkan dibanding kebanyakan compact SUV yang harganya jauh lebih mahal ya. Gimana? Cocok kali ya jadi hybrid pertama kebanyakan orang Indonesia?